assalamualaikum adik-adik semua. Jumpa lagi dengan saya, Java Putra Sanjaya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial di masyarakat. Berbicara soal permasalahan sosial di masyarakat, adik-adik pasti sudah paham. Kalau gitu, mending kita langsung bahas satu persatu yuk. Standar kompetensi memahami permasalahan sosial di masyarakat. Kompetensi dasar memahami pengertian masalah sosial, mendeskripsikan bentuk, penyebab, dan karakteristik masalah sosial. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Pengertian masalah sosial menurut para ahli sosiologi. 1. Menurut Suwerjono Swekanto, yaitu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Vincent Parilo dalam Suwetomo (2013) merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun hanya terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Menurut Suwetomo, sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Menurut Leslie, yaitu suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagai besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Oke, setelah kita memahami pengertian dari menurut para ahli, mari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk masalah sosial di daerah. 1. Pengangguran. 2. Kemiskinan. 3. Masalah lingkungan hidup. 4. Masalah kepadatan penduduk. 1. Pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di beberapa negara yang tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadinya kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, menurunnya pajak penghasilan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. 2. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selain itu juga faktor dari sandang, pangan, papan tidak mudah diberikan. Kemiskinan ini dapat berdampak terhadap banyaknya anak putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayainya. Sekian itu juga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran dan juga gelandangan, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tidak kejahatan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kemiskinan juga ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minim makan maupun kebutuhan hidup minum non-makan. Masalah kepedulian terhadap lingkungan.
Lingkungan hidup. Sampah atau limbah seperti sisa makanan, plastik, rokok, dan kertas baiknya dibuang di tempat sampah. Sebab jika tidak, sampah-sampah akan menumpuk sehingga busuk dan menyebabkan bau tak sedap. Tumpukan sampah yang membusuk juga bisa mengandung lalat yang akan membawa dampak buruk untuk kesehatan tubuh. Sampah yang menumpuk dan bertebaran di mana-mana, terutama sampah sisa makanan, biasanya akan membusuk dan menjadi tempat berkembang biak yang ideal untuk kuman. Jika lalat, kecoa, atau tikus menyentuh sampah-sampah dan secara tidak sengaja tangan manusia juga ikut bersentuhan, hal ini menjadi salah satu cara penularan kuman-kuman dari sampah ke manusia. 4. Kepadatan penduduk. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduk. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Ledaknya jumlah penduduk Indonesia disebabkan oleh banyaknya faktor, diantaranya banyak orang beranggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki, pernikahan di usia dini, tidak menggunakan alat kontrasepsi, kurangnya pergerakan pemerintah pada program KB, menyebabkan permasalahan penduduk yang kompleks dan kualitas penduduk. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita memahami bentuk-bentuk masalah sosial, mari kita membahas faktor pendukung permasalahan sosial. Pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor budaya, ketiga, faktor biologis, keempat, faktor psikologis. Faktor ekonomi dapat meningkat di saat pandemi, contohnya adalah kasus kriminalitas dan pengangguran, serta terjadinya kesenjangan sosial. Pengangguran yang terus naik menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat tentang status sosial yang mereka miliki. Penurunan pendapatan menyebabkan terjadinya pergeseran kelas sosial di masyarakat dan menimbulkan persaingan untuk meningkatkan dan mempertahankan status sosialnya. Tertekannya status sosial dan melemahnya mindset sosial dapat memicu psikologis atau mental seseorang, dan tekanan tersebut dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk melanggar hukum dan mencapai keinginannya. Terbukti dari kasus hukum demi mencapai keinginannya, terbukti dari kasus yang telah didapatkan bahwasanya krisis ekonomi ini menyebabkan kasus perampokan meningkat hingga berlipat ganda, kasus pembunuhan, dan juga kasus pencurian sepeda bermotor maupun barang berharga masyarakat. Secara garis besar, masalah sosial bisa dikatakan tindakan yang tidak sesuai dengan unsur budaya serta bisa membahayakan bagi kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi dengan baik. Ini adalah contoh perilaku kriminalitas, yaitu penambangan timah secara inkonvensional yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Mengapa dikatakan kasus kriminal? Karena kegiatan ini dilakukan tanpa izin yang berlaku. Sekarang kita membahas tentang kriteria masalah sosial. Pertama, kriteria umum, adanya perbedaan nilai sosial yang dianut di masyarakat. Yang kedua, masalah sosial. Yang kedua, dapat timbul dari sumber masalah sosial, seperti halnya dapat terjadi karena bencana alam. Ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Kelompok-kelompok itu antara lain pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dewan atau musyawarah, masyarakat yang memiliki pengaruh besar di dalamnya.
Keempat, masalah sosial manifest. Masalah sosial manifest merupakan masalah sosial yang timbul akibat terjadinya kepencangan dalam masyarakat. Kepencangan tersebut disebabkan norma yang tidak sesuai di masyarakat. Tindakan preventif. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Contohnya menjaga lingkungan masyarakat dengan tidak membuang sampah sembarangan supaya bisa mengurangi terjadinya banjir dan adanya penyebaran penyakit. Tindakan persuasif adalah suatu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau juga mengarahkan individu dan juga masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta juga norma yang berlaku. Contoh, nasihat seorang guru kepada muridnya untuk dapat belajar dengan giat, tekun, disiplin. Tindakan koersif. Koersif merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Contoh, polisi memberikan surat tilang bagi pengendara yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Nah, setelah adik-adik memahami tentang beberapa penjelasan yang saya sampaikan, sekarang kita membahas data negara termiskin di dunia, yaitu Sunda Selatan. Adik-adik bisa melihat daftar diagram ini. Setelah adik-adik melihat daftar diagram ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Sunda Selatan. Status negara terbaru di dunia hingga saat ini masih disandang oleh Sunda Selatan. Negara ini tidak lain adalah pecahan dari Sundan yang baru merdeka pada 9 Juli 2011 dan terdaftar di PBB pada 13 Juli 2011. Tak lama setelah hari kemerdekaannya, perekonomian di wilayah Sundan Selatan sejak masih bergabung dengan Sudan didominasi daerah pedesaan yang utamanya bergantung pada sektor pertanian. Baru pada 2005, geliat perekonomian mulai merangsek ke daerah perkotaan. Begitu, wilayah ini tidak terlepas dari dampak negatif perang saudara sejak kemerdekaan Sudan. Pemerintah Sudan melawan para tentara pemberontak selama perang saudara sudah pertama dari tahun 1955 sampai 1972. Tak cukup sekali, perang saudara kedua pada tahun 1983 sampai 2005 atau lebih dari 20 tahun. Perang berkepanjangan harus dibayar dengan konsekuensi kelalaian negara yang serius. Salah satunya adalah kekurangan pembangunan infrastruktur, juga penghancuran besar-besaran yang mengakibatkan jutaan orang terbunuh dan lainnya mengungsi baik di dalam maupun luar negeri. Berakhirnya perang saudara Sudan pada tahun 2005 ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian komprehensif di Nairobi yang dimediasi oleh otoritas antara pemerintah untuk pembangunan beserta partnernya, termasuk pemerintah Sudan Selatan yang secara otonom telah dibentuk. Konflik baru meletus pada tahun 2013 menyebabkan sebanyak 4.000 orang tewas dan hampir 4 juta orang kehilangan tempat tinggalnya, bahkan sampai harus mengungsi di negara tetangga. Sudan Selatan bisa saja menjadi negara yang kaya berkat ekspor minyak yang menjadi tulang punggung ekonominya. Sayang, jatuhnya harga komoditas dan kenaikan anggaran pertahanan negara membuat Sudan Selatan jatuh ke dalam kemiskinan. Di luar sektor minyak, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani tradisional yang seringkali mengalami kekerasan sehingga menghalangi mereka dalam menanam dan memanen hasil pertanian. Kondisi ini semakin mendukung Sudan Selatan menjadi negara termiskin di dunia. Nah, setelah kita memahami sedikit tentang Sunda Selatan dan beberapa materi yang telah saya sampaikan, sekarang mari kita mengerjakan kuis yang telah saya siapkan di linknya di deskripsi. Selamat mengerjakan.